Baik, keterampilan CSL 2 kali ini adalah pemeriksaan fisis trunkus atau vertebra. Jadi pertama-tama kita melakukan inform consent terhadap pasien. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Dr. Pandi. Di sini saya sebagai dokter yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan fisis kali ini. Jadi pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai bagaimana keadaan dari tulang belakang dari pasien, dari adik. Nah, pemeriksaan ini mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman, tetapi pemeriksaan ini sangat aman dan saya akan berusaha untuk melakukan pemeriksaan ini seprofesional mungkin. Apakah adik setuju? Ya. Pertama-tama, terlebih dahulu saya harus melakukan sanitasi tangan ya. Jadi di sini saya memilih untuk menggunakan cairan antiseptik. Baik, jadi dalam pemeriksaan kali ini itu kita mengukur bagaimana keadaan dari ketiga bagian tulang belakang. Jadi yang pertama adalah bagian cervical atau yang berada di sekitar leher. Kemudian yang kedua adalah punggung bagian atas atau bagian torakal. Kemudian yang ketiga adalah punggung bagian bawah atau lumbosakral. Pertama-tama saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian cervical. Jadi secara umum pemeriksaan fisis itu kita lakukan dengan inspeksi, kemudian palpasi, kemudian penilaian range of movement, kemudian pemeriksaan respon motorik, respon sensorik, pemeriksaan refleks fisiologis, dan terakhir kita akan melakukan pemeriksaan refleks dari patologis. Jadi pertama-tama kita melakukan inspeksi, jadi kita perhatikan daerah sekitar leher itu di sisi-sisi anterior, kemudian di posterior, kemudian sisi lateral. Kita lihat apakah ada ruam atau kemerahan, kemudian kita lihat apakah ada bengkak atau udem, kemudian kita lihat apakah ada deformitas bentuk. Nah, kita perhatikan dari setiap sisi, entah itu dari anterior, posterior, atau sisi-sisi lateral. Kemudian setelah melakukan inspeksi, kita melakukan palpasi. Palpasi itu kita meraba, menggunakan indera peraba untuk menilai pada terutama pada sisi mandibula, sisi bawah mandibula, kemudian perlahan turun ke sisi-sisi yang lain. Dan kita menilai palpasi ini itu dari anterior, dari lateral, dan dari posterior. Kita bisa rasakan kelainan-kelainan yang mungkin tidak bisa terlihat dalam inspeksi. Misalnya ada struktur yang menonjol atau sebagainya. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan palpasi, ketiga kita melakukan pemeriksaan range of motion. Di sini ada dua jenis, jadi ada pemeriksaan aktif dan ada special test. Jadi untuk pemeriksaan aktif kita minta pasien untuk melakukan gerakan-gerakan tertentu. Di sini kita akan menilai fleksi, ekstensi, kemudian lateral bending dan rotasi. Jadi bisa adik tunduk. Nah, ini adalah gerakan fleksi, posisi fleksi. Kemudian bisa menghadap ke atas. Oke, turun lagi. Kemudian menoleh kiri, menoleh kanan. Oke, kemudian lakukan gerakan seperti ini. Ya, kiri dan kanan. Ya. Setiap melakukan gerakan tersebut, kita tanyakan ke pasien apakah ada rasa nyeri atau tidak. Kemudian kita perhatikan apakah pasien melakukan gerakan yang kita minta dengan lancar atau ada hambatan yang untuk menilai apakah normal atau tidak. Kemudian untuk special test, kita melakukan dua jenis tes. Jadi determinant test itu kita minta pasien ya, kita melakukan gerakan secara pasif. Coba tunduk, kita berikan tekanan untuk fleksi secara pasif dan tanyakan apakah ada nyeri atau tidak. Nyeri? Tidak. Kemudian untuk yang kedua adalah spurling test. Ya, spurling test itu kita tekan secara aksial. Jadi coba tahan posisi lehernya, tahan. Ada nyeri?
Tidak ada. Jadi itu adalah sportivitas, kita menekan secara aksial ke bawah ya, ke distal. Setelah melakukan penilaian range of movement, entah secara aktif atau dengan special test, keempat adalah kita melakukan pemeriksaan terhadap respon terhadap motorik ya, motorik. Jadi kita menilai dari C5, C6, C7, C8 dan T1. Jadi untuk C5 itu ada 2 jenis gerakan yang bisa kita uji. Kita bisa meminta pasien untuk melakukan fleksi atau melakukan abduksi. Ya, fleksi pada sendi elbow atau abduksi pada sendi bahu. Jadi di sini saya memilih untuk melakukan gerakan fleksi. Jadi coba luruskan tangannya. Luruskan. Jadi di sini kita berikan tekanan ya, kita berikan tahanan di sisi atas dari lengan pasien, kemudian kita minta pasien untuk melakukan gerakan fleksi. Coba tekuk seperti ini ya, tekuk lagi, tekuk ya, udah, oke, cukup. Jadi dalam melakukan gerakan fleksi tersebut kita memberikan skor dari 0 sampai 5. Cara memberi skornya itu adalah kita berikan skor 5 jika pasien bisa melakukan gerakan fleksi full dengan kita melawan dengan gaya yang kuat ke arah yang berlawanan. Jika pasien mampu, maka kita beri skor 5. Kemudian untuk skor 4, kita berikan skor 4 jika pasien tidak mampu untuk melakukan gerakan fleksi dengan tekanan perlawanan yang kuat, tetapi masih mampu untuk melakukan fleksi full dengan tekanan yang lemah. Kemudian kita berikan skor 3 kalau dia sama sekali tidak bisa melakukan fleksi jika kita berikan tekanan entah itu kuat atau lemah. Kita berikan skor 2 jika pasien bisa tidak bisa melakukan fleksi tetapi ada gerakan walaupun tidak full. Kita berikan skor 1 jika tidak ada gerakan tetapi ada kontraksi otot, dan kita berikan skor 0 jika tidak ada sama sekali kontraksi otot yang dihasilkan dalam usaha pasien untuk melakukan fleksi pada sendi elbow. Setelah melakukan penilaian pada C5, maka kita melakukan penilaian pada C6, itu gerakan ekstensi pada wrist atau pergelangan tangan. Jadi coba seperti ini. Ya, kita luruskan dulu. Oke. Kita berikan tahanan di bagian atas ya. Kemudian coba fleksi ekstensikan. Ya. Ini jangan lupa kita berikan tekanan yang berlawanan dan pemberian skornya sama dari 0 sampai 5. Sama caranya seperti sebelumnya. Kemudian untuk C7 itu adalah gerakan ekstensi. Jadi sebelumnya coba seperti ini. Kita fleksikan sendi elbow, kemudian kita berikan tahanan. Coba luruskan. Ya. Sama, jadi kita berikan skor dari 0 sampai 5. Kita nilai berdasarkan skor grading dari kekuatan motor pasien. Kemudian untuk C8 itu kita minta pasien untuk melakukan gerakan menggenggam. Coba seperti ini, kemudian menggenggam. Oke. Kita lawan gerakan menggenggam dan memberikan skor. Oke, cukup. Kita memberikan skor dari 0 sampai 5 sama seperti sebelumnya. Untuk yang terakhir adalah T1. Coba genggam. Oke, kita meminta pasien untuk mengekstensikan finger ya. Kita tahan, coba ekstensikan. Oke. Ini kita berikan lagi skor dari 0 sampai 5 untuk menilai bagaimana kekuatan motorik dari pasien. Selanjutnya adalah pemeriksaan sensorik. Jadi pemeriksaan sensorik kita menilai lagi bagaimana respon sensorik C5 sampai T1. Coba seperti ini. Oke. Jadi coba gulung naik ini. Tapi ya. Nah, kita untuk C5 itu adalah sisi lateral dari lengan atas. Kemudian C6 itu adalah sisi lateral dari lengan bawah. C7 itu adalah jari-jari, tapi yang paling sensitif adalah jari tengah. C8 itu sisi medial dari lengan bawah. Dan T1 itu adalah sisi medial dari lengan atas. Jadi cara menilainya itu seperti ini. Kita berikan sentuhan ya, coba tahan ya. Kita berikan sentuhan pada daerah yang ingin kita nilai, misalnya C5. Kita berikan sentuhan. Kemudian tangan yang lain itu kita berikan sentuhan di daerah yang kita anggap normal respon sensoriknya, misalnya pada bagian leher. Kita sentuh dua-duanya, kemudian kita akan menilai
bagaimana respon sensoriknya, apakah dia hipostesi atau kurang sensorik, kemudian kita nilai apakah dia anestesi atau tidak ada sama sekali respon sensorik, atau kita istilahnya itu adalah normal. Jadi normal itu adalah sama antara respon dari yang kita nilai dan yang bagian normal. Nah, kita sentuh, kemudian kita tanyakan apakah rasanya sama atau ada yang lebih tebal. Sama atau tidak? Tidak. Sama. Oke, jadi dua-duanya sama. Kemudian kita melakukan penilaian pada C6 lagi. Kita sentuh, sama. Kemudian kita sentuh di bagian yang lain normal. Kemudian tanyakan ke pasien apakah sama atau tidak. Sama? Ya. Kemudian kita lakukan lagi penilaian pada bagian jari-jari. Kita berikan sentuhan. Kemudian kita bandingkan dengan sisi yang normal, apakah sama atau tidak. Sama. Oke, kemudian untuk C8 itu adalah pada sisi medial dari lengan bawah. Kita berikan sentuhan, kemudian kita bandingkan dengan yang normal, apakah sama atau tidak. Sama. Kemudian pada T1 kita nilai pada sisi medial dari lengan atas. Kita berikan sentuhan, kemudian kita bandingkan dengan normal, apakah ada yang tebal atau sama. Ya, sama. Jadi oke, terima kasih. Itu kita cara menilai dari respon sensorik untuk C5 sampai T1. Untuk selanjutnya adalah pemeriksaan refleks fisiologis. Jadi kita di sini menggunakan palu refleks yang saya gunakan di sini sebagai wakil dari palu refleks adalah sendok. Jadi ini adalah palu refleks. Jadi ada dua ya refleks fisiologis yang kita nilai, itu refleks biceps dan refleks fleksi carpi radialis atau refleks Swiss. Ini coba di sini kita menilai refleks biceps dengan cara menemukan tendo atau insarsio dari musculus biceps. Itu ada di sekitar fossa cubiti. Kemudian kita berikan ketukan menggunakan palu refleks. Dia akan bersifat normal jika terdapat refleks yang normal ya. Jadi gerakannya itu seperti ini. Gerakannya seperti ini. Kita ketuk. Ya, di sini tidak ada sama sekali ya gerakan refleksnya. Ada tapi kecil. Nah, ini kita namakan hiporefleks atau refleks yang rendah. Nah, kemudian kita menilai refleks freeze atau pergelangan tangan. Jadi daerah sekitar fleksi carpi radialis itu gerakannya refleksnya akan seperti ini ya. Akan seperti ini. Kemudian kita berikan ketukan menggunakan palu refleks. Ya, sama, dia masih rendah refleksnya sehingga kita namakan hiporefleks. Untuk keterangan, refleks itu ada 3 penilaiannya, bisa hiporefleks, bisa normal, bisa hiporefleks. Hiporefleks kalau respon refleksnya itu kurang, kalau normal itu dia ya normal seperti kebanyakan orang, dan hiporefleks itu kalau refleksnya itu tinggi. Kemudian selanjutnya adalah penilaian refleks patologis. Jadi kita nilai di jari tengah, coba seperti ini. Nah, ini kita ambil jari tengah, kita ambil, kita tahan, kita fleksikan pada bagian interphalangeal, ya. Kemudian kita lakukan Letterman test, kita lakukan Tomner dan Hoffman ya. Hoffman itu kita cubit sedikit bagian ujung kuku, kita cubit. Nah, ini Hoffman positif kalau jari-jari lain itu tiba-tiba mengalami fleksi tanpa disadari oleh pasien ketika kita melakukan cubitan tersebut. Kemudian untuk Tomner itu kita melakukan ketukan perlahan di bagian kuku. Nah, jadi dia juga akan positif kalau bagian jari-jari yang lain itu akan mengalami fleksi tanpa disadari oleh pasien. Jadi caranya itu seperti ini. Ya, itu akan positif kalau jari-jari lain itu fleksi tanpa disadari. Untuk pemeriksaan servikal itu, jadi tadi ada inspeksi, kemudian palpasi, penilaian range of motion, kemudian
pemeriksaan respon motorik, pemeriksaan respon sensorik, dan pemeriksaan respon refleks baik itu fisiologis maupun patologis. Jadi pemeriksaan trunkus atau vertebra setelah servikal itu adalah kita menilai bagaimana respon dari bagian torakal. Jadi di sini kita akan melakukan inspeksi, kemudian palpasi, kemudian penilaian range of motion. Jadi boleh saya minta berdiri. Ya. Jadi di sini kita akan melakukan inspeksi, terutama pada bagian punggung. Coba bisa menghadap ke sana. Ya, seharusnya jika boleh, ya, jika memungkinkan, kita melakukan penilaian ini dengan lapisan penutup kain yang sebisa mungkin untuk tipis, ya, supaya kita bisa meraba bagian tulang belakang dari pasien. Ya. Jadi di sini cara melakukan inspeksi adalah kita menilai dulu, melihat apakah ada kelainan bentuk, ya, kelainan bentuk dari tulang belakang. Kemudian kita melihat apakah ada yang bengkak, apakah ada yang merah. Ya, kita menilai semua itu, melakukan inspeksi menggunakan indera penglihatan. Kemudian selanjutnya kita melakukan palpasi. Cara melakukan palpasi kita deteksi pertama prosesus spinosus. Kita deteksi itu tonjolan yang paling menonjol ke posterior dari vertebra, ya, dari second vertebra prosesus spinosus dari ada yang paling menonjol yang mengarah ke posterior. Kita deteksi, kemudian kita deteksi yang di bawahnya itu adalah nanti torakal 1. Nah, di torakal 1 kita akan menilai sampai ke bawah. Nah, kita menilai sampai ke bawah satu-satu prosesus spinosusnya kita nilai dan menilai apakah ada kelainan bentuk yang mungkin tidak terlihat ketika kita melakukan inspeksi, ya. Kemudian kita setelah melakukan palpasi, kita melakukan juga penilaian range of motion. Jadi range of motion itu kita lakukan dengan cara kita minta pasien untuk meletakkan tangan di dada seperti ini. Coba seperti ini. Nah, seperti ini, rapatkan masuk. Ya, rapatkan. Kemudian kita meminta pasien untuk melakukan gerakan memutar ke arah kiri dan kanan seperti ini. Ya. Satu, pelan-pelan. Oke, apakah itu ada nyeri atau tidak? Tidak ada. Jadi kita jangan lupa menanyakan pasien apakah ada rasa nyeri atau tidak dalam gerakan tersebut. Oke. Pemeriksaan vertebra selanjutnya setelah di cervical, kemudian torakal, yang terakhir adalah pemeriksaan untuk vertebra bagian lumbal. Ini kita akan lakukan inspeksi, kemudian palpasi, penilaian range of movement, penilaian respon motorik, penilaian respon sensorik, refleks fisiologis, dan terakhir adalah refleks fisiologis serta refleks patologis. Kemudian tambahan adalah pemeriksaan special test. Kemudian untuk yang pertama-tama kita melakukan inspeksi. Jadi coba menghadap ke sana, ya. Oke, sama seperti sebelumnya kita menginspeksi, kita melihat dan menilai bagaimana bentuk dari vertebra lumbal. Jadi kita deteksi dari lumbal 1 sampai sakroiliaka, kita nilai bagaimana bentuknya, apakah normal atau tidak, apakah ada yang bengkak, apakah ada yang ruam atau merah. Kemudian setelah melakukan inspeksi, kita melakukan lagi palpasi, sama seperti sebelumnya kita menilai proses spinosus satu-satu untuk setiap ruas. Kemudian setelah melakukan palpasi, kita akan melakukan penilaian range of movement. Coba menghadap kemari. Ya, menghadap kemari. Di sini kita akan meminta pasien secara aktif untuk melakukan gerakan fleksi, ekstensi, rotasi kiri dan kanan, kemudian lateral bending kiri dan kanan. Jadi coba membungkuk, ya, membungkuk ke bawah, lagi. Ya, apakah ada nyeri atau tidak? Ya, jadi ini gerakan fleksi. Kemudian melakukan gerakan ekstensi. Jadi coba naik, kemudian ke belakang. Oke. Nah, ini gerakan fleksi. Nah, jadi kita tanyakan sudah, apakah ada nyeri atau tidak? Tidak ada. Kemudian kita minta pasien untuk melakukan gerakan rotasi. Jadi coba putar ke kanan. Oke. 1. Oke. Kemudian apakah ada nyeri atau tidak? Tidak ada. Kemudian selanjutnya adalah gerakan lateral bending secara bergantian kiri dan kanan. Jadi coba seperti ini. Oke. Apakah ada nyeri? Tidak ada. Kemudian bergantian.
Apakah ada nyeri? Tidak ada. Jangan lupa untuk menanyakan pasien apakah ada rasa nyeri atau tidak. Jadi setelah melakukan penilaian range of movement, kita akan melakukan penilaian terhadap respon motorik. Tetapi ini harus dilakukan dalam posisi berbaring pada pasien. Jadi coba saya bisa meminta pasien berbaring. Oke, silahkan berbaring. Coba. Jadi yang kita nilai di sini adalah respon motorik. Jadi kita akan menilai dari lumbal 2 sampai S1. Jadi untuk lumbal 2 itu gerakannya adalah fleksi pada hip joint. Jadi coba bisa diangkat kakinya. Angkat. Tidak. Jadi diangkat. Oke. Nah, coba turunkan. Nah, jadi coba angkat sendiri. Oke. Nah, kemudian dalam posisi ini coba tahan ya. Tahan. Kita berikan gaya. Ya, gaya. Kemudian kita lakukan scoring dari 0 sampai 5. Jadi scoringnya itu adalah kita berikan skor 5 jika pasien mampu mengangkat kaki melawan gravitasi. Kemudian kalau kita berikan gaya yang kuat, dia bisa menahan, itu skornya 5. Kemudian kita berikan skor 4 kalau dia akan jatuh, ya bisa melawan gravitasi. Kemudian dia akan jatuh kalau kita berikan gaya yang kuat, tetapi kalau kita berikan gaya yang lemah, dia bisa menahan. Kemudian kita berikan skor 3 jika dia mampu melawan gravitasi naik. Kemudian kita berikan tekanan entah lemah atau kuat, maka dia akan terjatuh, itu skornya 3. Kemudian kita berikan skor 2 jika pasien tidak mampu melawan gravitasi tetapi bisa mengangkat sedikit, ya bisa mengangkat walaupun tidak full. Nah, itu skornya 2. Kita berikan skor 1 jika tidak ada gerakan sama sekali tetapi ada kontraksi otot yang ditimbulkan dari usaha pasien untuk mengangkat kaki. Nah, kita berikan skor 0 jika tidak ada sama sekali gerakan, tidak ada sama sekali kontraksi otot yang dihasilkan dalam usaha tersebut. Ya, untuk itu adalah penilaian terhadap hip joint, ya, atau dengan kata lain penilaian respon motorik untuk L2. Jadi untuk L3 kita minta coba terlebih dahulu kita fleksikan sendi lutut dari pasien. Kemudian kita meminta dia untuk meluruskan. Coba luruskan. Ya, luruskan. Ini adalah gerakan ekstensi. Jadi untuk L3 adalah gerakan ekstensi dari artikulasi genu atau sendi lutut, ya. Kemudian kita lakukan scoring sama seperti sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya adalah L4. L4 itu adalah gerakan dorsofleksi dari dorsum pedis. Jadi coba kakinya digerakkan seperti ini. Oke, gerakan. Ya, jadi ini kita berikan juga tahanan, berikan tahanan. Ya, kita lakukan scoring 0 sampai 5, ya, sama seperti skor yang sebelumnya. Ya, kemudian setelah melakukan pemeriksaan tadi L2, kemudian L3, kemudian L4, nah kemudian untuk L5 itu kita melakukan penilaian dengan gerakan jempol. Jadi kita minta pasien untuk melakukan gerakan ekstensi pada jempol. Coba jempolnya digerakkan seperti ini. Ya, ini kita jangan lupa kita berikan tahanan di situ dan kita nilai, ya, bagaimana kekuatan motoriknya, dan kita berikan skor dari 0 sampai 5 sama seperti sebelumnya. Kemudian terakhir untuk penilaian terhadap respon motorik untuk S1. Ya, jadi untuk kaki pasien kita minta dia melakukan gerakan plantar fleksi. Ya, kita berikan tahanan. Nah, kemudian coba gerakan seperti ini. Ya, itu kita berikan tahanan dan kita nilai gerakan motoriknya dari 0 sampai 5 sama seperti sebelumnya. Ya, untuk penilaian motorik itu sudah cukup sampai L2 sampai S1. Selanjutnya adalah penilaian sensorik. Jadi sensorik itu kita nilai dengan melakukan tadi, ya, palpasi, kemudian membandingkan dengan daerah yang normal. Jadi misalnya kita ambil daerah yang normal itu adalah daerah leher, kemudian kita berikan sentuhan pada daerah yang ingin kita nilai. Ya, itu adalah dari L1 sampai S1. Untuk L1 itu adalah sisi medial dari femur atau paha. Untuk L1 itu adalah sisi inguinal, ya, di inguinal untuk L1. Kemudian L2 adalah sisi medial dari femur.
L3 adalah sisi medial terutama dari articulatio atau patella. Kemudian untuk tadi sudah L1, kemudian L2, L3, L4 adalah sisi medial dari cruris atau tungkai bawah. Kemudian L5 adalah sisi lateral dari tungkai bawah atau cruris. Dan terakhir adalah S1 itu adalah dorsum pedis. Sama, jadi kita berikan satu, misalnya saya ambil dari dorsum pedis ini untuk penilaian respon sensorik untuk S1. Jadi kita berikan sentuhan di dorsum pedis, kemudian kita sentuh di bagian lain yang masih normal, kemudian kita bandingkan. Kemudian kita tanya pasien apakah ada rasa tebal atau tidak, atau sama. Kita tanya, kemudian kita berikan interpretasi apakah dia hipostesi, apakah dia normal, apakah dia anestesi. Hipostesi jika ada yang lebih tebal salah satunya, kemudian normal jika sama, dan anestesi jika yang kita uji itu tidak ada rasa sama sekali. Itu adalah penilaian sensorik dari L1 sampai S1. Kemudian setelah melakukan penilaian sensorik, kita melakukan penilaian refleks. Coba tadi sentuhnya mana? Palu refleks. Oke. Ya, ini palu refleks ya. Sendok yang saya pakai untuk mewakilkan palu refleks. Jadi di refleks fisiologis dari tungkai bawah itu adalah refleks patella dan refleks tendo Achilles. Jadi kita temukan tendo Achilles, tendo patella ya, daerah sekitar bawah patella. Kemudian kita berikan gerakan. Coba bisa saya minta untuk duduk ya, duduk. Oke, jadi kakinya dilemaskan ya. Kakinya dilemaskan, kita temukan tendo patella. Kemudian kita berikan ketukan di bagian tendo patella. Ini ya. Ya, jadi di sini saya tidak menemukan refleks ya. Saya tidak menemukan refleks. Seharusnya refleksnya itu ketika kita ketuk itu ada gerakan tungkai bawah. Seharusnya seperti itu. Ya, tetapi di sini saya tidak menemukan. Maka interpretasi saya adalah hiporefleks. Itu adalah hiporefleks. Kemudian setelah refleks fisiologis patella, yang selanjutnya adalah tendo Achilles. Tendo Achilles. Jadi kita temukan tendo Achilles itu daerah sekitar sini. Karena kita berikan ketukan. Seharusnya gerakannya itu adalah seperti ini. Seperti ini. Lemaskan ya. Ya, ada gerakan tapi sangat sedikit ya. Ada gerakan tapi sangat sedikit, sama seperti tadi di sini. Ada gerakan tapi sangat sedikit, maka interpretasi saya adalah hiporefleks. Yaitu adalah refleks fisiologis. Selanjutnya adalah refleks patologis. Refleks patologis itu ada 4. Itu adalah Babinski, kemudian ada Clonus, kemudian ada Oppenheim, dan ada Chaddock. Nah, jadi bisa saya minta untuk berbaring kembali. Ya, untuk berbaring. Jadi untuk refleks yang pertama Babinski, jadi kita nilai. Kita ambil ujung dari palu refleks, kemudian kita berikan goresan secara halus dan cepat, mulai dari sisi lateral dari kaki, kemudian mengelilingi sisi medial dari kaki dan sampai ke bagian bawah dari jempol ya. Jadi coba kita lakukan. Ya, ini positif jika jempolnya itu melakukan gerakan ekstensi. Yang positif jika jempol melakukan gerakan ekstensi. Kemudian setelah Babinski itu adalah refleks patologis Clonus ya. Clonus itu kita berikan tahanan ya, kita berikan letakkan telapak tangan pada plantar ya, kemudian kita dorong, kita lakukan dorsofleksi ya, kita dorong secara tiba-tiba ya, dan jika ada gerakan vibrasi atau gerakan bolak-balik ini seperti ini sebanyak 3 kali, maka itu adalah refleks yang patologis. Artinya konus refleksnya itu positif. Kemudian yang ketiga adalah refleks Oppenheim. Jadi kita berikan goresan pada bagian tibia ya, tibia yang bisa kita raba.
Jadi coba mendekat. Nah, seperti ini. Nah, kita berikan gerakan secara cepat di sini di bagian depan tibia, dan itu akan positif kalau jempol ini melakukan ekstensi. Ya, jempolnya ekstensi atau bergerak, maka itu artinya refleks dari open hand-nya itu positif. Kemudian selanjutnya refleks patologis adalah refleks Chandok, ya, itu kita kebalikan dari Babinski. Jadi kita berikan goresan dari sisi lateral dorsum pedis, kemudian sampai berakhir ke bagian punggung dari jempol. Ya, kita berikan goresan secara halus. Nah, ini akan positif jika kita menemukan gerakan pada jempol kaki atau gerakan ekstensi pada jempol kaki. Nah, itu refleks patologis. Kemudian selanjutnya adalah special test. Special test ini kita lakukan untuk melihat ya, apakah ada jepitan saraf atau tidak. Itu dua tesnya, ya. Ada straight leg raise test dan ada Lacegue test, dan terakhir juga ada Patrick test atau Faber test. Untuk straight leg raise, jadi kita angkat kaki, ya, kita angkat pasien, tungkai dari pasien kita angkat, kemudian kita nilai apakah ada nyeri atau tidak. Kita tanyakan apakah ada nyeri atau tidak. Ya, tidak ada. Ya, kita lakukan ini secara pasif, jadi kita menggerakkan tungkainya pasien. Kemudian untuk yang kedua adalah Lacegue test, sama seperti sebelumnya, tetapi di sini kita menambah gerakan dorsofleksi. Jadi kita angkat, kemudian kita lakukan dorsofleksi pada kaki pasien. Apakah ada atau tidak nyerinya? Kita tanya apakah ada? Ya, tidak ada. Berarti Lacegue test ini normal, ya, tidak ada saraf yang terjepit. Kemudian terakhir, ya, itu adalah Patrick test atau Faber test. Di sini kita melakukan Patrick test itu dengan cara memfleksikan genu atau lutut, kemudian mengabduksikan hip joint, kemudian kita melakukan rotasi internal, dan kita tanyakan apakah ada nyeri atau tidak. Ada, tidak ada. Ya, maka Patrick test ini negatif, ya, atau normal. Ya, oke. Terima kasih. Ya, saya kira untuk pemeriksaan trunkus atau vertebra kita semua sudah lakukan, dari cervical, kemudian dari thoracal juga sudah, kemudian dari lumbal juga sudah. Jadi bisa saya minta dulu. Oke. Jadi begini, ya. Pemeriksaan yang saya lakukan tadi itu semuanya normal, relatif normal, tetapi saya tadi menemukan ada sedikit kejanggalan pada gerakan refleks di kaki, ya, termasuk juga sebenarnya di refleks pergelangan tangan dan biceps, yaitu saya kira hiporefleks, ya. Dia gerakannya tadi refleksnya seharusnya lebih daripada yang kita dapatkan tadi, maka saya menginterpretasi di sini sebagai hiporefleks, ya. Maka mungkin kita akan melakukan pemeriksaan penunjang lebih lanjut, ya, entah itu pemeriksaan X-ray atau pemeriksaan radiologis lainnya, terutama pada bagian-bagian tendo yang kita uji tadi gerakan refleksnya, ya. Terima kasih sudah bersedia dalam pemeriksaan ini, ya. Saya kira cukup demikian.